Pak RD, air rekaman, direkam lah yang lah. Nggih, Pak. Yang jadi moderator siapa, Aleta? Saya sendiri, Pak. Oh, Aleta juga, oke. Oke, sudah jam 9.50. Silakan, Pak, ulun mohon izin membuka pembelajaran, Pak. Ya, silakanlah. Mudah-mudahan lancar lah hari ini. Sebabnya Iya. Bapak dengar tadi suara Pak RD agak putus-putus dia nih. Mudahan lancar mulai dari awal nih sampai akhir. Oke, silakan ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Tusta SPD, yang mana pada kali ini berperan sebagai guru kamu saya di PPL 2 di SMA N7 Banjarmasin. Kemudian anak-anak Bapak yang pintar-pintar, yang cantik-cantik dan ganteng semuanya, mudah-mudahan kita disehatkan, kita dipanjangkan umur, dan kita selalu diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini kita kembali lagi berjumpa dengan Bapak dalam rangka belajar atau melakukan sebuah pembelajaran daring, yang mana pada hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita, yaitu diskusi kelompok 3. Oke, anak Bapak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak Bapak sekalian, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai mewaspadai ancaman-ancaman terhadap NKRI. Di sana ada ancaman di bidang politik, ancaman di bidang ekonomi, sosial budaya, ideologi, dan sebagainya. Dan kita juga sudah membahas strategi apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah ancaman itu. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai persatuan dan kesatuan NKRI, yang mana akan disajikan atau dipresentasikan oleh kelompok 3, yaitu Aang Sunaiti dan kawan-kawan. Oke, untuk mempersingkat waktu, untuk format diskusi sama seperti minggu kemarin, kelompok akan menjelaskan secara detail hasil dari presentasi mereka. Kemudian moderator juga akan mempersilahkan nanti ada tanya jawab, tentunya dibatasi. Nah, kemudian sembari kelompok mencari jawaban, Bapak akan masuk untuk mengulas atau mengulang kembali materi yang disampaikan. Kemudian kita akan membahas secara detail nanti materi-materi yang perlu ditambahkan dan perlu diperjelas. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, Bapak persilahkan kepada kelompok 3 untuk memaparkan materi yang sudah dibuat. Kepada kelompok 3, waktu dan tempat dipersilahkan. Sudah muncul, Pak? Ya, muncul. Ini si Faiza ya yang share screen-nya? Iya, Pak. Nah, ya. Silakan, Nak. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang materi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Kelompok kami terdiri dari Aang Cunaifi Atif,
Ahmad Zaifan Rifai, Pasha Luna Andita, Feza Resnandia Anurahmah, Aisyah Febrianti, Muhammad Reno Setiono, Ervina Saleha, Muhammad Zaini Azahri, Hazel Satya Putra Nugroho, Resti Miladia, dan saya sendiri yaitu Aleta Dintis Diakonita Turona. Slide selanjutnya. Sebelum kita memasuki materi, sebenarnya apa sih arti persatuan itu? Slide ini, persatuan berarti gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemampuan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Kenapa kita harus memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa? Indonesia tidak akan bisa berdiri tanpa persatuan dan kesatuan. Bahkan terdapat semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dengan persatuan dan kesatuan, kita harus mempersatukan perbedaan yang ada di sekitar dengan balutan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan persatuan dan kesatuan, juga akan menciptakan rasa nyaman, tentram, dan kerukunan. Kenapa harus kita? Sebagaimana yang telah tercantum pada beberapa pasal UUD 1945, salah satunya terdapat pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ada beberapa pasal lain yang juga memiliki inti yang sama. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dapat dinyatakan bahwa seluruh warga negara yang harus memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Siapa yang wajib andil berperan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Slide ini akan dibacakan oleh Pasha. Elita, kenapa? Ini pakai PowerPoint kah? Pakai screenshot PowerPoint kah ini? Iya, Pak. Bapak kalau udah melihat, di layar Bapak ini kenapa ya? Mungkin yang lain bisa kada melihat juga nih. Itu aja. Coba. Apakah yang lain melihat PPT yang dibagikan oleh Feza? Di tempat teman tidak Pak. Melihat. Ada melihat. Ada. Mungkin Bapak harus pin dulu PPT-nya, Pak. Iya, berarti Bapak aja. Silakan jalan aja. Oke, sudah. Saat ini akan dibacakan oleh Pasha. Silakan Pasha disampaikan. Oke, ada dilewati dulu ada. Dilewati dulu. Silakan pemateri yang lain yang menyampaikan.
Bapak ini ada masalah, apakah boleh kami ulang dari awal? Iya, boleh. Slide selanjutnya, Pak. Baik, saya ulang kembali. Di sini, apa sih arti persatuan itu? Jadi, persatuan berarti gabungan atau ikatan kumpulan dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan dan sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Kenapa kita harus memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa? Slide ini akan dibacakan oleh Zaipan. Indonesia tidak akan bisa berdiri tanpa persatuan dan kesatuan. Bahkan terdapat semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dengan persatuan dan kesatuan dan kita harus mempersatukan perbedaan yang ada di sekitar kita dengan balutan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan persatuan dan kesatuan juga akan menciptakan rasa nyaman, tentram, dan kerukunan. Siapa yang wajib andil berperan dalam menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Slide ini akan dibacakan oleh Pasha. Iya, kita bangsa Indonesia. Kenapa harus kita? Sebagaimana yang telah tercantum pada beberapa pasal UUD 1945, salah satunya terdapat pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ada beberapa pasal lain yang juga memiliki inti yang sama. Berdasarkan UUD 1945 dapat dinyatakan bahwa seluruh warga negara yang harus memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Jadi apa saja yang perlu kita lakukan? Selanjutnya Pertama, slide ini akan dibacakan oleh Resti. Pertama, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mulai dengan berkegiatan sehari-hari berdasarkan nilai Pancasila. Dimulai dari lingkungan rumah, kita bisa saling menyayangi antar anggota keluarga. Di lingkungan sekolah, kita bisa menghargai semua warga sekolah, serta di lingkungan masyarakat, kita bisa bersosialisasi tanpa memandang perbedaan bahasa, warna kulit, atau ras. Jika terjadi perselisihan, maka selesaikanlah dengan musyawarah mufakat. Yang kedua, memiliki sikap cinta tanah air dan rela berkorban. Salah satunya bisa diterapkan dengan menaati peraturan lalu lintas, menjaga kedamaian, dan ikut merayakan hari kemerdekaan bersama-sama. Mengikuti upacara bagi para pelajar atau pegawai, dan turut serta meramaikan lomba-lomba 17-an juga termasuk salah satu bentuk cinta tanah air. Lalu bangga dengan bangsanya sendiri. Bisa dimulai dengan memakai dan mempromosikan produk buatan Indonesia.
Apa saja dampak dan manfaat yang kita dapat? Memperkuat jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, serta terwujudnya kehidupan yang seimbang, selaras, dan serasi antar masyarakat, dan timbul perasaan aman, nyaman, dan terjaga. Menjaga kerukunan dan menjalin tali silaturahmi, mampu mengatasi semua perbedaan yang timbul dengan penuh kesadaran, mempermudah untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, faktor pendorong persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang pertama, faktor sejarah Indonesia di zaman dahulu. Yang kedua, masyarakat memiliki keinginan untuk bersatu. Lalu yang ketiga, rasa cinta tanah air yang timbul di kalangan rakyat Indonesia. Lalu yang keempat, faktor rasa rela berkorban demi kepentingan bangsa serta negara. Lalu yang kelima, kesepakatan nasional yang telah diwujudkan. Yang keenam, terdapat simbol dan dasar negara, yakni Garuda Pancasila, dengan menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, dikembangkannya budaya saling tolong-menolong dan gotong royong sebagai ciri khas bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan dan Indonesia. Yang pertama, masyarakat Indonesia memiliki bersifat heterogen atau beraneka ragam. Yang kedua, Indonesia memiliki wilayah yang begitu luas. Yang ketiga, besarnya kemungkinan terjadinya tantangan, hambatan, gangguan, dan ancaman yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dan dapat mengganggu keutuhan bangsa. Yang keempat, masih sangat besarnya ketidakmerataan infrastruktur pembangunan dan hasil-hasil alam. Yang kelima, muncul paham tentang suku bangsa yang seolah menonjolkan kekurangan suku lain. Yang keenam, semakin melemahnya nilai-nilai budaya bangsa. Lantas apa maknanya? Maknanya memperkuat jalinan persaudaraan dan kekeluargaan karena selalu mengupayakan untuk dapat saling menghargai, selalu menjalin rasa kepercayaan, kebersamaan, dan saling melengkapi demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti yang telah dipaparkan dalam presentasi, kita bisa mulai andil melalui hal-hal kecil dan sepele seperti memakai produk lokal, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan, apa yang kita lakukan bisa berdampak besar bagi bangsa dan negara kita. Baik, kita sudah sampai di penghujung PPT presentasi yang kami lakukan. Dimohon untuk teman-teman untuk menyajikan pertanyaan untuk kelompok kami. Terima kasih. Ayo, silahkan nak bertanya yang ingin bertanya. Dibatasi ya nak, pertanyaannya berapa orang nak? Dibatasi ya pertanyaannya ya. Berapa Aleta? Berapa batasan pertanyaannya? Mungkin 2, Pak. Oke. Najib, silakan anak Bapak untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang ingin bertanya. 2 orang ya. Ayo, siapa yang mau bertanya?
Ayo, siapa yang bertanya? 2 orang. Ada yang ingin bertanya? Oke, nak, ada yang ingin bertanya, nak? Oke, jadi Bapak coba masuk ya. Aleta juga tunggu dulu, matikan dulu nak PPT-nya, nak. Di share screen-nya matikan dulu. Oke, anak Bapak sekalian. Nah, jadi Bapak akan mengulas kembali hasil materi yang sudah disampaikan oleh kelompok tadi. Nah, jadi ketika Bapak ada pertanyaannya langsung aja ya, Pak, saya ingin bertanya, gitu ya. Nanti di akhir juga Bapak akan memberikan sebuah game. Nah, game itu di mana ada banyak pertanyaan di sana. Nah, ini sebagai tolak ukur untuk mengukur apakah kalian sudah paham atau belum. Oke, Bapak akan coba masuk dulu, menjelaskan sedikit, mengulas kembali materi yang disampaikan oleh kelompok tadi. Oke, nah jadi kelompok 3 itu membahas tentang memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, seperti yang dijelaskan kelompok, nah, pertama-tama kelompok menjelaskan pengertian dari persatuan. Apa sih persatuan itu? Nah, jadi persatuan itu adalah gabungan atau bisa dibilang ikatan, kumpulan, atau sebagainya dari beberapa bagian menjadi sebuah bagian yang utuh. Bagian apa maksudnya, Pak? Nah, bagian ini punya sukunya berbeda-beda, terkumpul jadi satu. Sukunya, rasnya, bahasanya, apalagi kebudayaannya, adatnya dan lain sebagainya berkumpul dalam suatu wilayah, maka itu disebut sebagai persatuan. Itu pengertiannya. Kemudian, kenapa kita harus memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, kalau bukan kita yang memperkokoh, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kayak gitu. Ya kan? Nah, alasan lain, selain tadi, faktor karena yang mana apabila negara kita ingin kokoh, maka rakyatnya sendirilah yang harus membangun, rakyatnya sendirilah yang harus mempertahankan kekokohan itu. Nah, jadi ada lagi alasan lain, kenapa jadi kita harus memperkokoh persatuan bangsa. Yang pertama, Indonesia tidak akan bisa berdiri tanpa persatuan dan kesatuan. Nah, itu alasan yang pertama. Kemudian, jadi apa saja yang harus bisa kita lakukan? Nah, ini adalah langkah-langkah atau strategi atau perilaku yang bisa kita lakukan untuk memperkokoh persatuan bangsa. Nah, yang pertama, mengamalkan nilai Pancasila. Kemarin Bapak juga sudah menjelaskan nih tentang makna dari sila pertama sampai sila kelima, sampai urutan-urutannya kan sudah Bapak jelaskan. Nah, urutan yang pertama atau sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bayangkan ketika setiap individu atau setiap orang itu mengamalkan Pancasila. Nah, sila yang pertama dulu, setiap orang mengamalkan nilai-nilai keagamaannya, yang mana kita menganggap bahwasanya agama kita ini adalah agama yang paling benar, agama yang paling baik. Nah, orang Islam menganggap agama Islam itu yang paling bagus. Orang Kristen menganggap agama Kristen paling bagus. Sama-sama mengajarkan kebaikan. Nah, lalu diamalkannya lah. Orang Kristen mengamalkan ajaran Kristen, orang Hindu mengamalkan ajaran Hindu, orang Islam mengamalkan ajaran Islam. Nah, diamalkannya lah. Maka setelah dia mengamalkan dengan baik ajaran agamanya, maka akan timbul atau tercipta yang namanya manusia beradab. Nah, tertuang dalam sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi manusia yang beradab dia setelah dia mengamalkan yang namanya ilmu keagamaannya. Nah, setelah terbentuk manusia yang beradab, nah manusia yang beradab ini ketika bertemu dengan manusia lain yang berbeda dengan dirinya, misalnya si A ini suku Banjar,
si B suku Jawa. Berdua nih suku Banjar dan suku Jawa ini sama-sama beradab, sama-sama mengamalkan nilai agama, bertemu. Nah, orang yang beradab atau orang yang memiliki budi pekerti yang baik menganggap perbedaan itu adalah sebuah anugerah. Seperti halnya pelangi, kalau pelangi cuma satu warna kan nggak bagus dilihat. Nah, karena pelangi itu warnanya beda-beda, ada merah, ada kuning, ada hijau, jadi bagus dilihat, indah ya gitu dilihat. Nah, begitu juga pikiran mereka. Jadi bertemu, nah saling berinteraksi, saling bertukar pikiran, saling bertukar pengalaman. Oh, kalau di wadahku kan di daerah Banjar kalau orang pengantinan tuh kayak ini kan, gini. Oh, kayak itulah. Kalau aku di daerah Jawa gini pengantinan. Wih, baguslah kayak itulah. Nah, saling bertukar pengalaman, saling bertukar pendapat. Akhirnya kawan baik. Karena datang pulang suku lain, si C punya suku Batak. Wah, Panjaran pulang nih, Panjar pengalaman pulang nih. Kalau di wadahku kayak ini kan di Batak tuh anunya, kalau orang resepsi perkawinannya kayak ini. Nah, akhirnya apa? Terbentuk sebuah persatuan. Nah, cuma mengamalkan tiga Pancasila. Terus, nah yang namanya sudah terjadi sebuah persatuan, terbentuk sebuah komunitas misalnya. Nah, yang namanya sebuah permasalahan itu pasti ada. Nah, yang namanya konflik itu pasti terjadi dalam sebuah perkumpulan. Nah, ketika konflik itu terjadi, orang yang beradab tadi pasti menyelesaikan dengan cara yang baik-baik, yaitu dengan cara bermusyawarah dalam rangka mencari solusi yang terbaik. Nah, tertuang dalam sila yang keempat. Nah, setelah permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik, bisa ditemukan solusi yang baik, tidak ada lagi kecuali yang berhak kita dapatkan selain sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu bisa membuat persatuan kita semakin kokoh. Nah, ini sudah tadi kita jadi perselisihan. Nah, kemudian faktor pendorong. Nah, faktor pendorong. Ada beberapa faktor pendorong yang telah dibuat oleh kelompok 3. Ada 7 faktor pendorong terbentuknya sebuah persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, yang pertama faktor sejarah Indonesia di zaman dahulu. Nah, di sini adanya kesamaan nasib. 3,5 abad kita dijajah oleh Belanda. Nah, mereka setelah hidup bersama, sama-sama dijajah, tanah air direbut, keluarga mereka dibunuh dan lain sebagainya, ditindas dan lain sebagainya, mereka merasa sama, kita senasib, kita sama-sama dijajah, keluarga kita sama-sama dibunuh, nah tanah kita sama-sama dirampas, nah sehingga terbentuk sebuah keinginan untuk bersatu dalam rangka melawan penjajah. Nah, faktor sejarah. Yang kedua, masyarakat memiliki keinginan untuk bersatu. Tadi setelah mereka ingat sejarah mereka, wah kita ini baru dijajah, kalau kita bersatu, pada mungkin kita bisa mengusir penjajah. Nah, sehingga terbentuk sebuah keinginan untuk bersatu. Kemudian yang ketiga, rasa cinta tanah air. Nah, rasa cinta tanah air ini bisa disebut sebagai nasionalisme. Nah, nasionalisme itu artinya sikap cinta tanah air, menghargai perbedaan, bertoleransi. Nah, itu adalah pengertian dari nasionalisme. Kemudian faktor rasa rela berkorban. Yang keempat, ini bisa disebut sebagai patriotisme juga. Nah, patriotisme itu dia rela berkorban untuk negara, lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Kemudian kesepakatan nasional, nah yang banyak diwujudkan. Nah, ini karena ada cita-cita. Nah, sebenarnya kita pengen ini. Nah, yang namanya ada keinginan, itu tidak akan pernah bisa tercapai kalau kita akan bekerja sama. Nah, tuh. Kemudian ada faktor menghabat. Ada 6 juga yang telah dibuat oleh kelompok 3. Yang pertama, masyarakat Indonesia memiliki bersifat heterogen. Nah, heterogen artinya berbeda-beda atau beragam sama. Nah, kalau orang yang beragam tadi, nah apabila dia mengamalkan Pancasila, dia menganggap bahwa beragam ini sebuah hal yang baik bagi mereka. Tapi permasalahannya tidak mungkin semua orang mau
dan mungkin semua orang bisa bertoleransi dengan baik. Nah, sehingga ini menjadi salah satu faktor penghambat. Nah, terus kemudian Indonesia memiliki wilayah yang begitu luas. Nah, karena Indonesia ini terdiri dari beberapa pulau, dari berbagai-bagai pulau. Nah, akhirnya apa? Sulit kita mengawas. Pengawasannya sulit. Sehingga mungkin di daerah sama itu ada pelanggaran. Nah, kayak apa kita mengawasinya karena jauh? Sulit. Nah, misalnya di sana ada pemberontakan. Ya, apa kita karena pemerintahan jauh, jadi sulit kita mengawasinya. Kita ada salah satu penghambat juga. Kemudian besarnya kemungkinan terjadinya tantangan, hambatan, gangguan dan sebagainya. Ini sama yang kayak kemarin. Nah, terus masih sangat besarnya ketidakmerataan infrastruktur pembangunan dan hasil alam. Nah, ini misalnya ada keirian. Di kota jadinya itu pendidikannya bagus, fasilitasnya, belajarnya baik, jaringannya bagus. Nah, di wadah kami Pak, aduh, atapnya bocor, jalannya rusak, kayak mana kami Pak, anak bagus sekolah. Nah, ini adalah salah satu faktor juga, sehingga terjadi sebuah keirian. Oh, nyata ya orang tua tuh banyak yang pintar-pintar bagus kan, fasilitasnya, guru-gurunya yang bagus-bagus, fasilitasnya lengkap. Nah, kami di desa kayak mana? Sehingga ada sebuah keirian, sehingga itu menjadi faktor penghambat. Kemudian munculnya paham tentang suku bangsa yang seolah-olah menunjukkan keperangan bangsa lain. Nah, ini disebut dengan etnosentrisme. Etnosentrisme itu artinya menganggap standar tolak ukur kebenaran itu berdasarkan suku dia. Misalnya, kalau suku Jawa itu kan kalau menunjuk atau mempersilahkan sesuatu pakai jari jempol kan, monggo Pak, ya pakai jari jempol kan, misalnya kan kalau suku Jawa kan. Nah, kalau orang Banjar itu kalau apa-apa tuh, misalnya ada yang bertakon tujuan atau arah, menunjuknya pakai jari telunjuk kan. Nah, bagi orang Jawa, kalau kita menunjuk atau mengarahkan sesuatu pakai jari telunjuk, itu adalah hal yang tidak sopan bagi suku Jawa. Karena mereka itu biasanya menggunakan jari jempol. Misalnya, monggo Pak, pakai jari jempol kan, di sana Pak, nah pakai jari jempol. Apabila ada yang menggunakan jari telunjuk, itu dianggap tidak sopan. Nah, bagi suku Banjar, biasa-biasa aja. Nah, orang yang etnosentrisme menganggap tolak ukur kebenaran itu berdasarkan suku miliknya. Nah, itu merupakan faktor penghambat. Ya kan? Misalnya nih ada orang Jawa banyak, atau bertemu orang Batak. Orang Batak tuh kayak Bupandar kan kayak model kasar kayak tuh kan, kayak tinggi nadanya kan orang Batak Bupandar kan. Nah, sedangkan orang Jawa tuh biasanya ngomongnya tuh ayu, kayak gemulai, kayak gitu. Orang Jawa kan biasanya ngomongnya kan. Bayangkan ketika orang Jawa ketemu sama orang Batak dan berdua ini sama-sama kada bisa toleransi. Wah, berabe bisa berantem kan? Pas orang Batak Bupandar, aja orang Jawa ini tingginya nadanya kasarnya pang ini jadinya. Karena orang Jawa kan biasanya ngomongnya ayu, gemulai kan, mentok-mentok kayak gitu kan. Nah, kalau mereka bisa memahami, oh orang Batak memang kayak ini budayanya, mereka bukannya berbicara kasar, tapi memang kayak gini budayanya, sukunya memang kayak gini adatnya. Kalau yang paham, kalau yang nggak paham, ini orangnya kasar banget, nah gitu kan. Nah, yang keenam, semakin melemahnya nilai-nilai budaya bangsa. Nah, karena ini adalah faktor, misalnya faktor ancaman kemarin di bidang sosial, karena adanya teknologi yang sangat meningkat, sehingga mungkin tergeser budaya kita, yang budaya ke timur akan tergeser. Misalnya kemarin baju yang kurang kain, akibat pengaruh budaya luar sebenarnya. Nah, mereka masuk melalui media-media atau ilmu atau teknologi yang sangat berkembang besar saat ini. Oke. Nah, itu ada pertanyaan. Kalau nggak ada nih Bapak yang nanya nih. Ada pertanyaan? Ada? Kalau nggak ada Bapak yang nanya. Ulun tadi mau nanya Pak, tapi ternyata sudah Bapak jelasi. Berarti sudah. Nanti pertanyaannya apa Jiska? Yang pada faktor terhambatnya persatuan dan kesatuan bangsa itu kan ada munculnya paham tentang suku bangsa
yang seolah menonjolkan kekurangan suku lain. Nah, ulun nanya apa nama paham itu dan gimana contohnya gitu, Pak. Tapi sudah terjawab ya? Iya, oke. Selain Rizka ada nggak yang nanya? Ada. Kalau nggak ada Bapak yang nanya ini. Ada yang nanya selain Rizka? Ada, berarti Bapak yang nanya ya. Oke, Bapak masuk dulu, Bapak share screen lagi. Nah, kelihatan nah, anunya, share screen-nya. Kelihatan nggak di tempat kalian? Kelihatan, Pak. Oke, mantap. Oke, nah Bapak. Nah, kalau kalian tadi nggak ada yang nanya, jadi Bapak yang nanya nih. Nah, Bapak sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Nah, ini untuk mengukur kepahaman kalian sudah sampai mana, sejauh mana kalian memahami materi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Oke, sekarang Bapak panggil aja deh yang belum pernah muncul. Siapa ya? Bentar. Kita lihat dulu. Mukdi. Mukdi masih bersama Bapak? Oke, mantap. Oke, Mukdi. Nah, pilih warnanya, baca soalnya, dan jawab pertanyaannya. Oke, kita mulai ya. Oke, Mukdi, silakan pilih Mukdi. Mau warna apa? Iya, elah. Warna apa? Putih. Putih. Oke, siap ya? Oke, baca pertanyaannya dulu. Contoh sikap nasionalisme. Bukan, ini pertanyaannya Mukdi ini. Yang ini, aduh. Oh, etnosentrisme dan primordialisme. Nah, itu apa itu? Etnosentrisme dan primordialisme itu apa? Contoh sikap nasionalisme kah? Pengertian nasionalisme kah? Cara mempertahankan ini kah? Atau apa? Kenapa? Jangan cari di Google lah. Ayo. Antara pengertian lawan cara mempertahankan. Ayo, yakin dong. Etnosentrisme dan primordialisme. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini mau dijawab Mukdi. Penghambat Pak, penghambat dulu. Faktor penghambat. Oke, Bapak klik ya. Apa, Ya, Pak? Bismillah. Bismillah penghambat. Weh, wujur. Hoki ya. Hoki ya mungkin. Oke, Mukdi, masih belum selesai Mukdi. Masih belum. Tadi etnosentrisme apa? Itu yang kelompok lah, Pak, meremehkan orang lain. Ya, tadi kalau ya betul. Kalau etnosentrisme itu artinya tolak ukur kebenaran itu berdasarkan budaya yang dia miliki. Nah, kalau primordialisme apa? Ya, ini Ada yang bisa jawab nggak? Primordialisme itu apa? Ada yang bisa jawab? Oke, nggak ada. Primordialisme itu artinya menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Wah, aku lebih baik daripada Ikam. Itu primordialisme. Negara aku lebih bagus daripada negara Ikam. Sukuku lebih bagus daripada suku Ikam. Sekolahku lebih bagus daripada sekolah Ikam. Nah, itu adalah primordialisme. Oke, paham lah? Oke, sekarang kita lanjut. Siapa lagi lah? Mukdi sudah. Aisyah Febrianti, masih bersama Bapak? Iya, Pak. Oke, silakan Aisyah pilih warnanya mau warna apa.
Putih sudah ya, putih sudah ya. Warna hitam. Oke, hitam. Bismillah. Oke, silahkan baca soalnya. Sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Apa jawabannya? Yang 1, 2, 3. Itu Pak, bentar. Pengertian patriotisme. Oke, Bapak klik ya. Oke, 1, 2, 3. Pengertian Wih, betul. Siap, mantap, mantap. Betul ya jawabannya, pengertian patriotisme. Oke, sekarang siapa lagi nih yang mau mengajukan diri nih? Siapa yang mau? Aisyah sudah, si Mufti sudah. Siapa lagi yang mau mengajukan diri? Belum. Siapa? Aang mau ya? Oh, Aang nggak mau. Salah aja, Pak. Oke, apa? Pilih warna apa, Aang? Merah gini, Pak. Merah, oke. Baca soalnya. Contoh sikap nasionalisme. Apa? Aduh. Gimana, Aang? Sebentar, Pak. Mikir, Pak. Oke, siap. Ini soalnya benar semua nih kayaknya. Tapi tenang, Pak. Optimis, Pak. Satu. Itu jadi Pak apa? Bismillah. Optimis tuh, Pak. Yang ini ya, optimis mengakui bangsanya yang terbaik itu ya. Alah. Oke. Bapak klik ya. Bapak klik ya. 1, 2, 3. Salah. Ya. Oke, salahnya. Yang lain mana? Siapa yang bisa? Yang lain. Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Siap siaga bener Pak. Siap siaga. Yang mana yang ini? Si siapa? Pak Pasya ya? 1, 2, 3. Berdasarkan standar, Pak. Salah. Oke. Lutfi apa tadi? Gotong royong. Gotong royong. Iya. Kita klik ya, gotong royong ya. Kita klik ya. Widih, betul. Nah, jadi ini kalau optimis mengakui bangsanya yang terbaik, ini sama dengan primordialis tadi. Menganggap bahwa bangsa itu lebih baik daripada bangsa kamu. Nah, optimis mengakui bangsanya yang terbaik. Oh, iya. Kalau yang ini siap siaga dalam menjaga keamanan negara itu patriotisme. Ya kan, rela berkorban untuk negara kan? Iya, Pak. Nah, menilai sesuatu berdasarkan standar miliknya sama dengan etnosentrisme tadi. Nah, menilai sesuatu berdasarkan standar miliknya, standar sukunya, standar adatnya kan. Nah, kalau sikap gotong royong ini adalah contoh sikap nasionalisme. Oke. Merah sudah, hitam sudah. Oke, masih banyak waktu nih. Siapa lagi yang mau mengajukan diri? Masih ada 3 pertanyaan lagi. Zaipan kah? Lutfi. Siapa yang mau? Lutfi. Pilih Lutfi. Warna hitam, Pak. Aduh. Hitam sudah. Putih, hitam, merah sudah. Warna hijau. Yo, oke. Bismillah. Oke, baca soalnya. Semoga beruntung alam al-jariyah dalam akhirat. Amin ya Allah subhanahu wa. Amin. Oke. Baca soalnya aja, Lutfi. Faktor sejarah Indonesia zaman dulu, masyarakat memiliki keinginan untuk bersatu, rasa cinta tanah air yang timbul di kalangan masyarakat. Apa? Sejarah, keinginan untuk bersatu. Pengertian nasionalisme. Oke, Bapak klik ya. Antara contoh sama pengertian sih. Nah, pengertian sih.
Salah. Salah kah? Ini nih, siapa lagi? Jawab. Ulun, Pak. Oke, contoh psikologi salah. Siapa lagi? Pendorong, Pak. Faktor pendorong, Pak. Namanya siapa? Pengertian, Namanya siapa? Tadi Lutfi tadi kita sikap salah. Siapa yang mau lagi jawab? Reno Pak. Alata. Jaipan, Pak. Alata tadi apa jawab apa? Jaipan apa jawab apa? Faktor pendorong. Reno Pak. Faktor pendorong. Oke, kita klik ya. Wede, betul. Nah, kalau ini faktor pendorong kan sudah tadi itu cara tadi masyarakat membuat bersatu, nasib tanah air itu adalah faktor pendorong. Oke, mantap. Muhammad Reno. Ya Pak. Sudah lah kalau saya lah. Sudah Pak tadi Pak. Los Barda Pak. Oke, sekarang pilih. Ada warna biru dan warna kuning tersisa lagi. Kuning. Ulun ketujuh. Kuning no. Ulun ketujuh kuning tapi hendak biru Pak. Bujur. Kuning gak biru kan? Biru Oke, sekira biru kayak ya. itulah. Bapak klik ya. Siap. Nah, baca soalnya. Perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Cinta hidup tulus dan ikhlas dong. Lain. Ada pilihannya itu. Bentar Pak. Dan tidak Google, harus mencari di Google. Jangan di Google, kelamaan. Tahu. Wah, Google nih lawas deh. Reno di Google nih, buka Google nih. Kada Pak, kada. Apa Lagi jawabannya? pikir. Cep dah. Oke, Pengertian nasionalisme. Oke, Bapak klik ya. Ini ya, Google ini Google. Wah, bukan Google. Google ya, Pak. Mencari di Google, Pak. Google, Pak. Google, Pak. Jatuh tuh, Pak. Jangan sama ini lo, kada percaya lo, menjadi bujur lo. Hai, udah salah, Pak. Sekali lagi. Google. Sekali lagi, oke, sekali lagi. Reno, berarti sisa anak kuning ya. Berarti ini bisa Reno. Kada boleh cari Google, Reno. Iya, Pak. Salah tadi Google, Pak. Nah, kita klik ya. Oke. Terakhir, pertanyaan terakhir. Memiliki wawasan kenegaraan, mengamalkan Pancasila, menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Bang. Memiliki wawasan kenegaraan, mengamalkan Pancasila. Nah, mencari di Google deh ya, Pak. Saluman. Anjir mau baca soal. Yang ngetik, Pak. Memiliki Contoh contoh sikap nasionalisme. Oke, Bapak klik ya. Klik. 1, 2, 3. Salah. Ayo, siapa lagi yang bisa? Humaydi bisa kah, Humaydi? Gimana? Adilah, Pak, Adilah. Mundur nih pala, Pak. Ini lah pala. Adang pala. Adang pala. Awas ya buka Google Google. juga lah. Pakai voice Google nih. Takon non Twitter dulu gitu, Bang, lah, Pak. Jangan. Twitter nih yang mana dia? Maka ada 4. Apa kira-kira? Dilan. Gelap. Jawabannya apa? Pengertian nasionalisme, Pak. Pengertian nasionalisme. Oke, Oke, Bapak klik ya. Oke. Tenot. Aduh, Oke, salah. Ayo, siapa lagi? Ulun lagi, Pak. Siapa? Cara Bang, Pak, cara. faktor pendorong. Ayo. Cara. Cara. Jawabannya. Reno apa cara mempertahankan nasionalisme? Google. Reno sudah jawab tadi. Muhammad Asyar tadi. Muhammad Ansari kan namanya Muhammad Asyar kan tadi. Faktor pendorong, Pak. Nah, apa tadi? Faktor pendorong. Bapak klik ya. 1, 2, 3. Tenot. Deh, salah. Cara. Tanpa ibu jawabannya. Cara mempertahankan, Pak. Cara baik, Pak. Oke. Bapak klik ya. 1, 2, 3. Iya. Padahal lu hendak menjawab itu tadi, Pak. Cuman Nggak dapet di Google. Oke, berarti untuk
Ini sudah, pertanyaan sudah habis, 6 jam, 6 detik jam Bapak Mola. Nah, oke, sekali lagi Bapak tanyakan nih, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai materi kita hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 3 Kalau paling enggak, keren. kalau enggak ada, Jelas. silahkan ketik di kolom komentar paham kayak gitu. Reno paling Paham. Komentar di mana, Pak? Ini di Google Meet-nya. Rena Pak, MVP. Pici komentarnya di mana, Pak? Sama kok nggak tahu, Pak. Komentar di lain komentar. Kadeda ada aku nah. Reno AFK. AFK Reno. Ulun gak ada FK, Pai. Inya beban, Pai, beban. Inya beban, Pai. Bacot nyuruh warrior. Oke, Lutfi sudah paham, Resti paham, Farah Yumna juga paham, terus video juga paham. Oke, berarti sudah Bapak anggap paham semuanya lah. Oke, berarti untuk materi kita hari ini sudah Bapak anggap sudah beres, sudah paham. Jadi silakan kelompok 3 untuk memberikan kesimpulan dan tutup. Kesimpulan. Silakan. Ulun gak bakal kesimpulan. Kesimpulannya Eno, Pak. Nanti kelompok 3 dulu ya. Silakan kelompok 3 berikan kesimpulan, kemudian tutup. Bentar, Pak lah. Undang apa semut, Pak? Rena buka Google nih, jadi kesimpulan di Google. Ada Pak lagi berdiskusi dengan teman-teman. Wih, oke, siap. Jadi kesimpulannya ialah Indonesia adalah satu kesatuan meskipun terdiri atas berbagai suku dan pulau. Indonesia tetaplah satu kesatuan itu dapat dipandang dari 4 segi, yakni politik, pertahanan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Lagi lah. Nah. Seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah dan merupakan satu kesatuan wilayah wadah ruang hidup dan kesatuan yang mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia. Sudah, Pak. Oke, sudah. Oke, alhamdulillah berarti untuk presentasi kelompok 3 pada hari ini kita sudah selesai. Bapak ada yang ingin disampaikan nggak, Pak? Bapak terus ada yang ingin disampaikan nggak, Pak? Nah, jadi anak Bapak sekalian, dengan berakhirnya presentasi kita pada hari ini, nah itu juga menandai bahwasanya Bapak hari ini terakhir untuk mengajar di kelas 11 MIPA.
Nah, karena waktu Bapak PPL itu sudah habis karena waktunya sampai tanggal 30 aja, tanggal 31 sampai tanggal 31 Oktober. Nah, jadi hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Oke, jadi Bapak memohon maaf pada kalian semua. Terima kasih banyak juga yang telah membersamai Bapak berapa minggu ini. 6 pertemuan ya, berarti 6 minggu. Nah, selama 6 pertemuan ini, nah apabila Bapak ada salah kata, salah hilaf, dan lain sebagainya, yang mana Bapak sengaja ataupun tidak, Bapak memohon maaf dan yang akan respect. Nah, jadi akhir kata dari Bapak, untuk tugas seperti biasa Bapak akan kirimkan di grup. Nah, mengenai laporannya 3 hari setelah diskusi ini, Bapak juga nanti akan kirimkan linknya untuk pengumpulan laporannya. Nanti Bapak kirimkan, nanti silakan kumpulkan di link. Kemudian tugasnya datanya sekitar jam 8 malam. Oke, demikian dari Bapak. Ya, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Thank you. Paulus jadi Sukses sedih, Pak. No, kasih kasih vaksin kesan Bapak, no. Jangan kakak ya, kakak. Thank you. Sebentar lagi kita tatap muka anaknya. Kapan, Pak? Bila, Pak? Senin nih, Pak. Kita menunggu. Ya, Senin ini vaksinasi. Senin vaksinasi kan. Rencananya Sabtu dan ditunda. Senin jadinya. Gas. Itu iya direncanakan itu Senin ini, tapi belum ada suratnya. Mungkin menunggu beberapa hari lagi. Jelas, terima kasih Pak Hadi, anak-anak sekalian ya. Oke, sama-sama Pak. Ya, assalamualaikum. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nandana teguring. Bapak jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandana teguring. Santai aja. Woi, Paldi bangun, Paldi. Woi, Paldi bangun. Woi, Paldi bangun, woi. Paldi. Pak. Pon. Kada, woi. Anak mau nih Paldi. Itu Nanda tuh apa tuh? Guring nggak tuh? Guring. Nanda tuh? Tahu jawai. Screenshot. Pak Deddy udah guring nggak ada. Tunggu. Oh, mati dulu. Aman, Pak, aman.